Akhir tahun bukan ujung segalanya. Akhir tahun tidak pernah benar-benar datang sebagai penghabisan. Ia hadir seperti senja yang enggan benar-benar gelap, membiarkan cahaya tersisa bertahan di sela-sela langit. Kita berdiri di hadapannya dengan tubuh yang memikul banyak cerita. Sebagian berhasil kita pahami, sebagian lainnya masih mengendap sebagai tanda tanya. Waktu tidak memaksa kita untuk menutup semuanya. Ia hanya meminta agar kita berani menoleh walau sebentar, walau dengan napas yang tertahan. Hari-hari yang telah kita lewati tidak pernah pergi begitu saja. Mereka menetap dalam bentuk ingatan yang terkadang tiba-tiba menyapa di tengah kesibukan kita. Ada pagi yang masih terasa dingin, ada malam yang masih menyisakan kegelisahan. Kita mengingat kegagalan dengan cara yang kikuk, mengingat keberhasilan dengan cara yang sederhana. Di antara keduanya, hidup terus berjalan tanpa menunggu kita benar-benar siap. Akhir tahun membuat kita sadar bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya selesai. Selalu ada rencana yang tertunda. Pasti ada janji yang belum tuntas dan harapan yang sempat goyah. Namun, ketidaksempurnaan itulah yang menjadikan hidup tetap harus bergerak. Sebab jika semua telah selesai, barangkali kita tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan dan belajar. Kita sering mengira bahwa pergantian tahun adalah soal meninggalkan masa lalu. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah belajar membawa masa lalu dengan cara yang lebih dewasa. Luka tidak selalu harus dihapus. Cukup dipahami agar tidak lagi menyakiti. Kesalahan kita tidak perlu selalu harus disesali. Cukup dijadikan pengingat agar langkah berikutnya tidak boleh terulang. Tidak boleh masuk ke lubang yang sama. Di penghujung tahun, kesunyian terasa lebih jujur. Ia mengajak kita duduk lebih lama dengan diri kita sendiri. Tanpa sorak, tanpa perayaan yang berlebihan, hanya ada percakapan batin yang pelan tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lepaskan. Pada saat seperti ini, manusia belajar bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk mendengar suara hati yang kerap terabaikan. Akhir tahun juga mengajarkan tentang perpisahan. Ada orang-orang yang tidak lagi berjalan bersama kita. Ada kebiasaan yang perlahan mulai kita tinggalkan. Ada versi diri kita yang tak sanggup lagi harus kita pertahankan. Semua itu terjadi bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memberi ruang bagi pertumbuhan. Sebab tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Ketika hitungan hari semakin menipis, kita mulai memahami bahwa hidup bukan perkara siapa yang paling cepat sampai. Hidup adalah tentang siapa yang tetap melangkah meski pernah lelah, tetap berharap meski pernah kecewa. Ketabahan menjadi bahasa yang paling masuk akal, sementara keikhlasan menjadi sikap yang paling menenangkan. Akhir tahun tidak menawarkan jawaban atas semua pertanyaan. Ia hanya memberi kesempatan untuk berdamai dengan ketidaktahuan. Bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Bahwa ada waktu yang bekerja dengan caranya sendiri. Tugas kita hanyalah menjaga niat, memperbaiki arah, dan terus berjalan dengan keyakinan yang sederhana. Maka ketika tahun ini benar-benar menutup dirinya, kita tidak perlu berpamitan dengan rasa takut. Kita hanya perlu mengucapkan terima kasih 2025. Terima kasih kepada waktu yang telah mengajarkan banyak hal. Kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, terima kasih. Sebab akhir tahun bukanlah akhir dari segalanya.
Ia hanyalah pengingat bahwa hidup selalu menyediakan kesempatan lain bagi siapapun yang masih bersedia belajar untuk melangkah. Demikian, selamat tahun baru 2026. Kita harus melangkah maju, kita harus selalu memperbaiki keadaan. Thank you. Dan selamat pagi, semangat.